Ini saya mengerjakan bagian dashboard. Sini saya membuat beberapa hal. Di sini bisa kita lihat kita bisa melihat melanjutkan lihat modul-modul yang telah dibuka. Terus kita bisa lihat kelas apa aja yang kita telah ikutin. Terus ada progres beberapa hal yang udah dikerjakan. Terus ada progres tanaman yang kita sudah kerjakan. Dan di sini nanti ada statistik tanaman. Sebenarnya kita ingin membuat seperti ini, cuman masih belum terjadi. Untuk spider chart-nya nanti akan diimplementasikan untuk spider chart-nya. Mungkin nanti ke depannya kita akan memperbaiki dulu halamannya dan juga diiringi dengan mengerjakan bagian database-nya. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya kerjakan sebagai front end di project ini. Di sini halaman pertama adalah halaman landing page. Jadi halaman ini adalah halaman yang bakal diakses oleh user pertama kali ketika dia masuk ke website kami. Ini tampilannya. Selanjutnya, ketika user memencet button mulai, maka dia akan diarahkan ke halaman login. Ini tampilan halaman login. Lalu selanjutnya, ketika user belum memiliki akun, dia akan diarahkan ke halaman daftar. Di halaman daftar ini, alamat kenapa dipecah tidak jadi satu, user menuliskan full alamatnya, karena kita memerlukan data provinsi yang nanti akan menjadi data yang dibutuhkan untuk divisualisasikan di halaman admin. Lalu selanjutnya, saya mengerjakan halaman kelas. Ini merupakan tampilan awal ketika user masuk ke halaman kelas. Untuk yang besar, card besar sini, ini bakalan jadi kelas-kelas yang menjadi kelas unggulan kami. Lalu untuk di sini ada kelas rekomendasi, dan ini semua kelas. Untuk selanjutnya di halaman ini saya akan menambahkan card untuk kategori kelas yang sudah dimiliki. Selanjutnya ini adalah ketika user menekan kelas yang belum dibeli. Jadi ketika user baru mau mengorder kelasnya. Jadi di sini ada masukan keranjang, tambah favorit, deskripsi, modul. Modul di sini menjelaskan tentang di kelas ini ada berapa bab gitu. Jadi misal ada 5 modul, berarti kelas ini tuh punya 5 bab. Terus ada ulasan. Ulasan ini berasal dari user-user yang telah mengikuti kelas ini. Untuk di sini yang selanjutnya akan saya kerjakan adalah melengkapi menu modul, karena di sini modul dan ulasan belum bisa ditekan. Selanjutnya halaman terakhir yang saya buat yaitu halaman ketika user menekan kelas yang sudah dimilikinya, yang rencananya nanti halaman ini bisa diakses dari halaman menu kelas utama karena akan saya tambahkan kelas yang dimiliki, atau bisa dari profile. Ini halamannya, bab-bab ini dari modul tadi. Jadi misal kelas ini mempunyai 5 modul, berarti di sini akan menunjukkan 5 bab yang ada. Terus misal di dalam bab 1 itu ada subbab yang diperlukan, maka nanti bisa dipencet, maka akan kelihatan subbab-subbabnya. Untuk di halaman ini saya rasa udah cukup, karena juga nanti bakal ngambil dari database, nggak ngoding manual. Jadi untuk tampilan halaman kelas yang udah dimiliki dan user mau belajar sudah fix seperti ini. Cukup dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian yang saya kerjakan. Di sini saya mengerjakan bagian halaman tanaman saya. Di sini saya membuat beberapa hal. Yang pertama yaitu kita membuat uh, statistik dari kita bisa melihat statistik pengembangan tanaman di sini untuk total tanaman yang sedang ditanam, yang berhasil dan gagal juga bisa kita lihat di sini. Gitu juga ada chart untuk melihat perkembangan tanaman yang sedang ditanam. Di sini ada daftar tanaman saya. Terus misalnya kita ingin menambahkan tanaman, kita bisa menekan di sini dan kita bisa mengisi form yang udah tersedia di sini semuanya. Tapi ini belum saya hubungkan dengan database, semua sudah berfungsi untuk formnya. Terus untuk ininya ada contoh buat eh, contoh detail tanamannya. Di sini ada nama ininya, jenisnya, media tanamnya, ininya semuanya. Terus ini ada chartnya buat melihat
setiap harinya nih berapa persen untuk naiknya. Dan di sini ada eh, strategi perkembangan tanaman. Di sini ada untuk melihat perkembangan detail perkembangan dan setiap eh, salah satu tanaman ini ada berapa, ada apa aja, ada tingginya berapa, kondisi daunnya gimana, kondisi batangnya gimana, terus kita bisa nambahin datanya semisalnya dia ingin menambahkan data baru untuk tanamannya, kita isi, kita tinggiin tanamannya sekitar 12,5. Ini ada kondisi tahun kita segar. Ini saya belum ubah nih sasnya segar, cuman masih sehat. Di sini ada sehat, segar, dan ini ada ada 3 pilihan yaitu normal, basah, dan kering. Kita bisa pilih normal, frekuensinya 1 kali sehari, dan kita bisa memilih eh, file fotonya gimana. Nah, dan kita bisa save, cuman untuk save-nya belum berfungsi, belum bisa. Dan nanti saya akan coba perbaiki lagi. Untuk data-datanya, untuk seperti suhu rata-ratanya, curah hujan dan musim hujan nanti dari yang login dari register kan udah diketahui setiap user tuh berasal dari mana. Nanti kita akan mengimplementasikan LLM-nya di sini. Jadi nanti AI-nya bakal mencari tahu untuk suhu rata-rata curah hujan musim yang sedang berada di daerah itu sedang apa gitu. Terus di sini juga untuk chart ini kan satuannya kan persentase. Nah, persentasenya ini kita dapetin dari ini. Jadi dari setiap ini nanti data-datanya dari tinggi tanamannya, kondisi daunnya, dari data-data ini nanti kita akan membuat prompt. Nah, nanti ketika prompt-nya itu nanti kita dari data-data tadi kita akan konversikan pengembangan tanaman itu sudah sampai berapa persen, lalu kita akan tampilkan di chart ini. Begitu, betul. Dan ini chartnya khusus untuk uh, seluruh tanaman yang ada di daftar tanaman. Setelah itu, di sini juga untuk khusus chart ini sama seperti chart tadi, cuma bedanya ini tuh hanya untuk satu tanaman saja. Misalnya ini ada pohon tanaman, pohon pisang. Terus di sini juga ada dari database jenis tanamannya, dan ini tadi udah di formnya nanti akan masuk dalam sini. Terus di sini nanti juga untuk tabel di sini juga ada eh, implementasi alam juga di sini. Jadi nanti di sini kan di formnya ini kan tidak ada inputan buat untuk keterangan kondisinya. Jadi nanti di sini AI-nya bakal dari data-data yang diinputkan akan menilai bahwa tanaman ini sehat, sakit atau normal, sehat, sakit atau bagaimana. Ya nanti akan dijelaskan di sini. Terus nanti akan ada saran dari AI tersebut. Jadi nanti AI-nya bakal memberikan saran nanti untuk kedepannya apa yang harus ditingkatkan atau memang sudah bagus atau bagaimana gitu. Eh, untuk saya cukup sampai di situ aja. Yang Jadi dari awal. ya Bang Leo Gus. Sip. Jadi ini dashboard yang saya buat, dashboard admin. Di sini ada heat map dan beberapa pie chart. Untuk heat mapnya di sini user bisa melihat eh, dari provinsi mana saja, itu kan kurang lebih. Terus dari pie chartnya ada tingkat penanaman, ada kelas favorit, dan ada umur user, umur pengguna. Jadi yang dimaksud kelas favorit itu di sini saya menampilkan
persentase kelas mana nih, kelas paling favorit. Di sini ntar ada misal 35%, 27% dari kelas ini, misalnya 10% dari kelas ini, dan 7% dari kelas ini. Lalu untuk tingkat penanaman sama, misal dari dari kota Jogja, tingkat penanamannya untuk tanaman ini ada 35% banyaknya, ada 27%, 10%, 7%, dan lain sebagainya. Ntar red ini diganti dengan nama kota-kotanya atau daerah-daerahnya. Terus selanjutnya pie chart untuk umur pengguna atau umur user ya sama kayak tadi, kurang lebih menampilkan persentase umur pengguna yang memakai ini, ada berapa persen dari umur 20, ada berapa persen, misalnya ada dari umur 19, ada berapa persen. Lanjut, untuk ukurannya saya belum menyelesaikan database-nya. Lalu untuk dashboard-nya juga saya belum sempurna. Untuk dashboard ini dari heatmap-nya saya masih menggunakan Google Maps di sini. Lalu di sini ntar saya akan menambahkan total pengguna dari misal dari pie chart ini ada berapa pengguna, dan total tingkat penanaman dari Yogyakarta ada berapa daerah ya. Misal ada kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, ntar saya akan buat di sini memvisualisasikan untuk pie chart-nya. Sekian dari saya. Terima kasih. Terus ya, Mas. Jadi di sini saya mau menyampaikan yang saya buat yaitu dashboard profile. Di sini ada profilnya, foto orang yang mau menggunakan, bisa ubah foto atau ubah kata sandi. Terus di bawahnya kita bisa mengisi biodata diri dan kelas saya dan tanaman saya. Ini contohnya ubah biodata yaitu nama Jakob. Di sini bisa diubah dan alamat seperti Solo atau yang lain bisa diubah. Tanggal lahir seperti ini juga bisa diubah. Lalu ada info untuk ubah kontak yaitu nomor HP juga bisa diubah dan email seperti ini juga bisa diubah. Dah. Oke, stop share scan, coba kita lanjut ke tempat. Atau nggak usah deh, aku yang bikinin aja. Bikin dashboardnya aja, aku yang jelasin nanti. Saya akan menjelaskan progres di backend-nya, terutama bagian LLM-nya, Large Language Model-nya. Sejauh ini belum ada progres yang yang terlalu wow gitu, yang terlalu besar. Basically untuk beberapa hari yang lalu cuma nge-testing OpenAI. Kemarin API key-nya nggak bisa ke connect, jadi ya baru sampai sini. Terus mencoba untuk pakai Flash untuk jadi web app misalnya. Sekarang baru jadi ini habis testing web app-nya. Nah, kalau kita run ini langsung Nah, jadi untuk web app-nya sedianya untuk web app untuk API sudah bekerja. Jadi sekarang progres selanjutnya sih ngambil data dari database, terutama di bagian sini. Sama untuk ngambil dari metode post dari salah satu button untuk di halaman apa itu namanya Gus? Halaman tanaman Tanaman. saya. Karena kan di halaman tanaman saya itu kan ada bagian di mana si LLM-nya kan beri saran tentang tanaman yang ditanamkan, jadi perlu ngambil post method dari ini, ambil nama tanaman